Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Hari ini kita akan memberikan informasi terkait tentang acara reuni 212 yang diadakan setiap tahun sekali. Teman-teman perlu amati bahwa setiap tahun sekali mengadakan acara reuni 212 itu semakin merosot dan masyarakat semakin sadar dimanfaatkan oleh klan Ba'alwi ataupun oknum-oknum tertentu yang memang dalam acara reuni tersebut pastinya banyak orang-orang yang dimanfaatkan secara pribadi ataupun kelompok. Maka banyak orang yang sekarang ini sadar. Ada beberapa poin yang perlu kita bahas terkait tentang acara daripada reuni yang tadinya siang dan sore hari dipindah menjadi malam hari. Ini sebuah pertanyaan yang besar dan kita akan bahas. Yang kedua, acara tersebut ini biasanya dari luar kota itu banyak berbondong-bondong, bahkan ada yang berjalan kaki. Ternyata hari ini tidak ada yang berjalan kaki dan dari luar, paling daerah sekitar dari Jakarta. Dan kita tahu bahwa acara reuni tersebut juga tidak dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo. Kalau kita amati, Bapak Presiden Prabowo lebih baik mendatangi para korban bencana alam yang ada di Sumatera dan Aceh daripada mendatangi acara tidak berguna reuni 212. Hari ini mari kita bahas terkait tentang permasalahan poin penting. Malam acara reuni 212 semakin merosot, semakin banyak yang sadar, tidak mudah dimanfaatkan dan ditipu oleh klan Ba'alwi lagi. Jadi reuni Akbar 212 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat Selasa malam 2 Desember 2025 menghadirkan satu pertanyaan besar di ruang publik. Mengapa acara yang selama ini identik dengan kerumunan besar dan momentum siang hari ataupun sore hari tiba-tiba dipindah ke malam hari? Dari hasil pantauan udara yang beredar, tampak jelas bahwa jumlah peserta tahun ini jauh dari euforia besar alias sepi pengunjung. Ya pastinya agak nampak banyak karena yang disyuting itu di depan panggung. Ya pastinya para kameramen tahu bahwa menyuting sesuatu itu yang paling baik itu di sisi mana, yang paling pas di sisi mana. Itu kalau kameramen itu paham hal demikian. Akan tetapi ketika kita amati yang disyuting cuma di depan panggung, artinya ya ramenya cuma di depan panggung, biasanya kan membludak itu. Jadi kameramen dari tim 212 itu paham bagaimana menyoroti tempat-tempat yang supaya tidak dianggap sepi ataupun supaya tidak dicemooh oleh orang lain. Tuh, yang pernah mewarnai 212 beberapa tahun silam, fenomena ini memunculkan berbagai tafsir di masyarakat. Dan salah satu yang paling kuat adalah soal perubahan sikap sebagai besar alumni 212. Memang seperti itu. Banyak kalangan menilai bahwa basis masa 212 sudah tidak lagi seantusias dulu. Ada kecenderungan bahwa alumni mulai menyadari dinamika di balik panggung gerakan tersebut, bahwa sebagian dari mereka merasa pernah dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu, baik oleh figur-figur agama maupun aktor-aktor politik yang sebelumnya menunggangi momentum 212. Memang kalau teman-teman amati, banyak politikus-politikus yang memanfaatkan jadi reuni 212 untuk kepentingan pribadi atau dari klan Ba'alwi sendiri yang memanfaatkan momentum tersebut. Yang menjadi pertanyaan besar juga, ya, ini reuni itu acaranya apa? Reuni itu dari apa? Biasanya kan kalau reuni itu kan mungkin lulusan pondok, mungkin lulusan sekolah dan lain sebagainya. Ini acara demo yang mendemo menurunkan Bapak Ahok yang jelas-jelas itu tidak salah, ya walaupun banyak yang mendukung Bapak Ahok itu harus dipenjara, akan tetapi ketika kita lihat itu kan sudah klarifikasi dan minta maaf, tapi tetap ngeyel di demo dan dipenjarakan. Dan ini kok dijadikan sebagai momentum untuk memeriahkan,
untuk mengadakan acara-acara tersebut, mengingat acara tersebut terus, ini kan membagongkan itu ya. Jadi memang banyak aktor-aktor politik ataupun orang-orang tertentu dari klan Ba'alwi yang memanfaatkan acara momentum reuni 212 ini, dan kami yakin tahun-tahun berikutnya lebih akan sepi lagi, dan lebih sepi dan lebih sepi. Itu bisa kita amati dengan melihat analisis hari ini. Perubahan situasi politik nasional juga memberi pengaruh signifikan. Presiden RI Prabowo Subianto yang dahulu menjadi figur sentral dalam orbit politik kelompok ini tak lagi hadir atau menunjukkan dukungan terhadap acara-acara yang mereka gelar. Keputusan itu terbaca sebagai sinyal bahwa negara tidak lagi ingin terseret pada polarisasi lama yang justru menghambat persatuan nasional. Jadi kita tahu bahwa Bapak Presiden itu sudah tidak respect terhadap Bapak Rizik ataupun kawan-kawannya. Mungkin anak buahnya masih ada, tapi kalau Bapak Presidennya ini jelas-jelas sudah tidak respect. Apalagi menghadiri acara tersebut lah sudah tidak mau lagi. Mungkin kalau menghadiri acara-acara seperti ya nasional ataupun yang lainnya Bapak Presiden masih hadir, tapi kalau acara klan Ba'alwi itu banyak yang tidak dihadiri. Contoh seperti Jatma di Istiqlal, contoh seperti Monas ini tidak dihadiri oleh Bapak Presiden. Artinya bisa kita simpulkan Bapak Presiden ini sudah tidak respect terhadap klan Ba'alwi. Dengan realitas demikian, keputusan panitia untuk menggelar acara pada malam hari terbaca oleh publik sebagai ikhtiar mengamankan citra keramaian, sekaligus upaya meminimalisasi tampilan massa yang tidak sebesar klaim mereka sebelumnya. Malam hari memberi ruang visual yang samar, sementara siang hari menyuguhkan fakta yang tidak bisa disembunyikan. Jadi memang itu alasannya. Teman-teman bisa baca sendiri terkait tentang adanya acara 212 pada malam hari. Itu sudah bisa dibaca bahwa untuk mengalihkan, dikatakan sebagai sepi, dikatakan sebagai tidak ramai, dikatakan sebagai menyusut dan lain sebagainya, itu memang cerdiknya mereka. Yang jelas reuni Akbar 212 tahun ini bukan hanya tentang hadir atau tidak hadirnya massa. Ia adalah cermin perubahan zaman di mana publik ini lebih kritis, lebih rasional, dan tidak mudah digerakkan oleh narasi yang sama berulang kali. Jadi alhamdulillah adanya teman-teman PWI-LS, adanya teman-teman dari berbagai ormas yang sadar, yang paham, yang ngerti akan bahayanya klan Ba'alwi, ini memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat sudah tidak respect terhadap klan Ba'alwi. Bukan hanya reuni 212, akan tetapi dalam acara apapun klan Ba'alwi sudah tidak direspeki atau masyarakat sudah tidak respect terhadap klan Ba'alwi. Dan semoga masyarakat Indonesia cerdas, semakin jaya, semakin maju tanpa adanya doktrinisasi. Mungkin itu saja teman-teman bisa resapi dan pahami ataupun bisa komentari. Kalau ada kekurangan bisa ditambahi, atau ada kesalahan bisa ya, atau kalau ada kesalahan bisa dibenarkan, ataupun mungkin ada kata-kata yang kurang tepat bisa dikomentari. Dari kami banyak kesalahan, kita minta maaf sebesar-besarnya.